Pernahkah engkau merasa rezekimu begitu sempit? Seakan hidup berjalan tertatih sementara orang lain melangkah ringan. Setiap hari bekerja, setiap malam berdoa. Namun dompet tetap terasa tipis dan hati sering diliputi tanya, "Ya Allah, di mana salahku?" Padahal bisa jadi rezekimu tidak sempit karena Allah pelit, tetapi karena Allah sedang mendidik jiwamu. Rezeki bukan sekadar angka di rekening. Rezeki adalah napas yang masih berembus, hati yang masih mampu berharap, dan iman yang masih bertahan di tengah gelap. Namun manusia seringkali memandang rezeki hanya dari apa yang terlihat oleh mata, bukan dari apa yang sedang Allah siapkan di balik layar takdir. Ketahuilah, ketika Allah menyempitkan rezeki seseorang itu bukan tanpa sebab. Tidak pernah Allah mengambil sesuatu kecuali karena Dia ingin memberimu sesuatu yang lebih besar, entah itu kesadaran, perbaikan diri, atau derajat yang lebih tinggi di sisinya. Rezeki yang sempit seringkali adalah bahasa lembut Allah untuk berkata, "Kembalilah." Mungkin ada doa yang mulai jarang kau panjatkan. Mungkin ada salat yang tak lagi kau jaga dengan khusyuk. Mungkin ada hak orang lain yang masih tertahan di tanganmu. Atau mungkin hatimu terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa siapa pemilik sejatinya. Allah Maha Kaya. Dia tidak membutuhkan ketaatan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan rahmat-Nya. Saat rezeki terasa sempit, sejatinya Allah sedang membuka ruang agar kita menata ulang hubungan dengannya. Sebab rezeki yang luas tanpa keberkahan hanya akan menambah lelah, sedangkan rezeki yang sedikit namun penuh ridha, Allah akan menghadirkan ketenangan yang tak ternilai. Jangan tergesa menyalahkan keadaan. Jangan buru-buru iri pada kehidupan orang lain, karena bisa jadi sempitnya rezekimu hari ini adalah jalan menuju keluasan yang lebih hakiki esok hari. Keluasan iman, keluasan jiwa, dan keluasan pertolongan Allah. Jika engkau tahu kunci apa yang Allah minta untuk membuka pintu rezeki itu, niscaya engkau tidak hanya berharap rezekimu diluaskan, tetapi juga rela mengubah dirimu agar layak menerimanya. Dan disinilah kita akan memulainya. Memahami bahwa rezeki yang sempit bukan hukuman melainkan panggilan. Panggilan untuk kembali, memperbaiki, dan mengetuk pintu langit dengan hati yang lebih bersih daripada sebelumnya. Rezeki disempitkan sebagai teguran cinta dari Allah. Ketika rezeki terasa sempit, kebanyakan manusia langsung berprasangka buruk. Kita mengira Allah menjauh, padahal seringkali Allah justru sedang mendekat. Sebab tidak semua penyempitan adalah hukuman. Sebagian adalah pelukan yang terasa perih namun menyelamatkan. Allah berfirman bahwa Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalimat ini bukan tentang pilih kasih, tetapi tentang kebijaksanaan. Karena Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan hambanya daripada apa yang diinginkan hambanya sendiri. Ada jiwa-jiwa yang jika dilapangkan rezekinya justru semakin jauh dari sujud. Ada hati yang jika hidupnya terlalu mudah, menjadi lupa bahwa setiap detak adalah pemberian. Maka Allah menyempitkan rezeki, bukan karena murka tetapi karena cinta. Agar manusia kembali menengadah, bukan menunduk pada dunia. Rezeki yang sempit sering menjadi cermin yang jujur. Ia memaksa kita melihat ke dalam diri. Sudahkah salat dijaga tepat waktu atau sekadar ditunaikan agar gugur kewajiban? Sudahkah doa dipanjatkan dengan penuh yakin? Atau hanya rutinitas tanpa rasa? Sudahkah hati benar-benar bergantung kepada Allah? Atau diam-diam bersandar pada kemampuan diri sendiri? Dalam keterbatasan Allah mengajarkan makna tawakal yang sesungguhnya. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan bekerja sekuat tenaga sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya. Ketika rezeki sempit, kita belajar bahwa usaha tanpa Allah adalah rapuh, dan doa tanpa kesungguhan hanyalah suara. Penyempitan rezeki juga mengikis kesombongan yang sering tak kita sadari. Saat hidup lapang, manusia mudah merasa, "Aku bisa karena aku hebat." Namun saat pintu demi pintu tertutup, barulah kita sadar bahwa satu pintu saja tidak akan terbuka tanpa izin Allah. Di titik inilah hati dilunakkan, ego diruntuhkan, dan jiwa diajari untuk rendah di hadapannya. Banyak orang baru benar-benar mengenal Allah justru ketika hidupnya terasa sempit. Di saat tak ada lagi tempat bersandar, Allah menjadi satu-satunya harapan. Dan anehnya, di saat itulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati telah kembali ke tempat yang seharusnya. Maka jika hari ini rezekimu terasa sempit, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu untuk menerima rezeki yang lebih besar. Bukan hanya secara materi, tetapi juga rezeki iman,
kesabaran, dan kedekatan dengannya. Karena sejatinya, rezeki terbaik bukanlah yang paling banyak, melainkan yang paling mendekatkanmu kepada Allah. Penghalang rezeki yang sering tak disadari hati. Seringkali kita bertanya mengapa rezeki terasa sempit, padahal usaha telah dilakukan dan doa tak pernah putus. Namun jarang kita bertanya pada diri sendiri, adakah sesuatu dalam hidupku yang diam-diam menghalangi turunnya rezeki Allah? Sebab rezeki bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang kebersihan hati dan lurusnya jalan yang ditempuh. Salah satu penghalang rezeki yang paling halus adalah dosa yang diremehkan. Bukan selalu dosa besar, melainkan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus hingga hati menjadi kebal, lisan yang mudah menyakiti, mata yang dibiarkan memandang yang haram, atau hati yang gemar iri pada kehidupan orang lain. Dosa-dosa ini mungkin tampak ringan, tetapi ia menumpuk seperti debu di cermin hati, membuat cahaya rezeki sulit menembusnya. Penghalang berikutnya adalah meninggalkan salat atau meremehkannya. Salat bukan sekadar kewajiban, ia adalah pintu utama pertolongan Allah. Ketika salat dikerjakan dengan terburu-buru, tanpa khusyuk bahkan sering ditunda, sejatinya kita sedang menutup pintu rezeki dengan tangan sendiri. Bagaimana mungkin kita berharap kelapangan hidup, sementara panggilan Allah saja kita jawab setengah hati? Ada pula rezeki yang tertahan karena hak orang lain yang belum ditunaikan, upah yang dipotong tanpa alasan, janji yang diingkari, hutang yang sengaja ditunda padahal mampu membayar. Semua itu bukan hanya urusan manusia, tetapi tercatat rapi di sisi Allah. Rezeki tidak akan mengalir lancar jika masih ada air mata yang tertahan karena kezaliman kita. Hati yang penuh keluhan juga menjadi penghalang yang sering tak disadari. Mengeluh bukan sekadar mengungkapkan lelah, tetapi bisa berubah menjadi bentuk ketidakridaan terhadap takdir Allah. Ketika hati terus membandingkan hidup dengan orang lain, rezeki yang ada terasa tak pernah cukup. Padahal Allah meluaskan rezeki bukan hanya dengan menambah, tetapi juga dengan membuat hati merasa cukup. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada manusia juga dapat mempersempit rezeki. Saat harapan terlalu besar digantungkan pada makhluk, Allah seringkali mencabut satu persatu sandaran itu agar hati kembali lurus. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar kita sadar, hanya Allah tempat meminta yang tak pernah mengecewakan. Dan yang paling berbahaya adalah ketika rezeki dijadikan tujuan, bukan sarana. Saat hidup hanya berputar pada mencari dunia, keberkahan akan menjauh meski harta bertambah. Allah tidak menjanjikan kekayaan bagi semua orang, tetapi Dia menjanjikan kecukupan bagi mereka yang bertakwa. Maka sebelum meminta agar rezeki diluaskan, bersihkanlah jalan yang kita lalui. Perbaiki salat, jaga lisan, lunasi hak orang lain, dan luruskan kembali niat hidup. Sebab rezeki yang tertahan seringkali bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hati yang belum siap menerimanya dengan benar. Kunci spiritual agar Allah meluaskan rezeki. Setelah menyadari bahwa rezeki bisa tertahan oleh kelalaian dan dosa, maka langkah berikutnya adalah mencari kunci yang Allah ridai untuk meluaskannya. Sebab Allah tidak pernah menutup pintu tanpa menyediakan kuncinya. Dan kunci rezeki sejati tidak selalu berada di tangan, tetapi di dalam hati. Kunci pertama adalah istighfar yang jujur dan terus-menerus. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan penyesalan yang mendorong perubahan. Dalam Al-Quran Allah menjanjikan bahwa orang yang banyak beristighfar akan diberi hujan yang lebat, harta yang bertambah, dan kehidupan yang baik. Istighfar membersihkan jiwa dari penghalang rezeki, seperti air yang membersihkan jalan agar aliran kembali lancar. Kunci kedua adalah menjaga salat sebagai poros kehidupan. Salat yang dijaga di awal waktu dengan hati yang hadir adalah magnet rezeki yang paling kuat. Bukan karena salat mendatangkan uang secara langsung, tetapi karena salat meluruskan jiwa. Jiwa yang lurus akan dimudahkan langkahnya, ditenangkan hatinya, dan diarahkan pada pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah. Kunci ketiga adalah sedekah, meski dalam sempit. Inilah rahasia yang sering terasa berat bagi manusia. Saat rezeki sedikit, kita cenderung menahan. Padahal justru disitulah ujian keimanan. Sedekah bukan mengurangi rezeki, tetapi memindahkannya ke tempat yang lebih aman, di sisi Allah. Banyak pintu rezeki terbuka bukan karena seseorang memiliki banyak, tetapi karena ia rela berbagi walau sedikit. Kunci keempat adalah husnuzan kepada Allah. Prasangka baik adalah bentuk ibadah hati.
Ketika kita yakin bahwa Allah Maha Adil dan Maha Pengasih, maka kegelisahan berkurang dan ketenangan meningkat. Hati yang tenang mampu melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kegundahan. Rezeki sering datang saat hati tidak lagi sibuk mengeluh, tetapi sibuk bersyukur. Kunci kelima adalah meluruskan niat dalam bekerja dan mencari dunia. Jadikan rezeki sebagai sarana untuk taat, bukan tujuan untuk berbangga. Niat yang lurus mengubah pekerjaan biasa menjadi ibadah. Ketika kerja diniatkan untuk menafkahi keluarga, menjaga kehormatan diri, dan memberi manfaat bagi orang lain, Allah akan menambahkan keberkahan di dalamnya. Meski hasilnya tidak selalu terlihat besar, dan yang tak kalah penting, bersabar tanpa berhenti bergerak. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, dan usaha tanpa sabar hanya akan melahirkan kelelahan. Gabungan keduanya melahirkan keteguhan. Allah mencintai hamba yang terus melangkah meski jalannya sempit, karena Dia tahu siapa yang layak diberi keluasan. Ingatlah, rezeki yang luas bukan hanya tentang bertambahnya harta, tetapi tentang dibukanya jalan hidup. Ketika kunci-kunci ini dijaga, mungkin Allah belum langsung mengubah keadaan, tetapi Dia pasti menguatkan hati. Dan hati yang kuat adalah rezeki terbesar yang sering terlupakan. Rezeki yang luas dan berkah, hidup dalam ridha Allah. Pada akhirnya, rezeki yang paling layak diperjuangkan bukanlah yang membuat kita tampak kaya di mata manusia, tetapi yang membuat hidup terasa tenang di hadapan Allah. Sebab ada orang yang hartanya berlimpah namun jiwanya sempit. Ada pula yang penghasilannya sederhana, tetapi hatinya lapang dan tidurnya nyenyak. Disitulah letak perbedaan antara rezeki yang banyak dan rezeki yang berkah. Rezeki yang luas menurut Allah tidak selalu identik dengan bertambahnya angka, melainkan bertambahnya kebermanfaatan. Harta yang berkah cukup untuk kebutuhan, menenangkan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Ia tidak menyeret pada kesombongan, tidak menumbuhkan kecemasan berlebihan, dan tidak membuat lalai dari akhirat. Justru semakin bertambah, semakin tunduk hati kepada pemiliknya. Ketika Allah meluaskan rezeki seseorang, seringkali Dia terlebih dahulu meluaskan dadanya. Karena rezeki yang besar membutuhkan jiwa yang besar pula, jiwa yang siap bersyukur saat diberi, dan tetap ridha saat diuji. Jiwa yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jalan menuju keridhaan Allah. Orang yang telah memahami makna rezeki tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa hidupku tidak seperti dia?" Melainkan bertanya, "Bagaimana caraku memaksimalkan apa yang Allah titipkan hari ini?" Fokus hidupnya bergeser, dari membandingkan menjadi memanfaatkan, dari mengeluh menjadi bersyukur, dari mengejar menjadi menjaga amanah. Rezeki yang berkah juga ditandai dengan ketenangan dalam mengambil keputusan. Tidak ada lagi kegelisahan berlebihan saat menghadapi kekurangan, karena yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi. Tidak pula ada ketakutan berlebihan saat menerima kelapangan, karena sadar bahwa semua hanyalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jika hari ini rezekimu masih terasa sempit, jangan kecilkan hatimu. Bisa jadi Allah sedang membentukmu agar layak menerima keluasan yang lebih baik. Bisa jadi Dia ingin engkau mengenalnya lebih dekat sebelum memberikan apa yang kau minta. Dan bisa jadi rezeki yang sedang engkau jalani sekarang adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang belum sanggup kau tanggung. Teruslah memperbaiki hubungan dengan Allah, karena di sanalah sumber segala kelapangan. Jagalah salatmu, bersihkan hatimu, ringankan tanganmu dalam bersedekah, dan luruskan niatmu dalam mencari dunia. Biarkan Allah menentukan bentuk rezeki terbaik untukmu, karena Dia lebih tahu apa yang membuatmu selamat, bukan sekadar terlihat sukses. Ingatlah satu hal, rezekimu tidak pernah tertukar, tidak akan terlambat, dan tidak akan salah alamat. Ketika waktunya tiba, Ia akan datang dengan cara yang tak pernah kau sangka. Dan saat itu terjadi, engkau akan mengerti bahwa setiap penyempitan sebelumnya bukanlah penolakan, melainkan persiapan menuju keluasan yang penuh berkah. Ketika rezeki akhirnya datang, kini kita sampai pada satu pemahaman yang menenangkan hati. Rezeki yang sempit bukan tanda Allah membencimu, dan rezeki yang luas bukan jaminan Allah meridai. Segalanya kembali pada bagaimana hati menyikapi apa yang Allah titipkan. Karena sejatinya, Allah tidak sedang menguji seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita kepadanya dalam setiap keadaan. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, jangan biarkan hatimu ikut menyempit. Tetaplah lapangkan dada dengan sabar,
karena Allah tidak pernah menunda kecuali untuk kebaikan. Bisa jadi Dia sedang membersihkan jalan hidupmu, meluruskan niatmu dan menguatkan jiwamu agar tidak roboh ketika kelapangan benar-benar datang. Ingatlah, kunci rezeki bukan terletak pada seberapa keras engkau menggenggam dunia, tetapi seberapa kuat engkau berserah kepada Allah. Perbaiki salatmu, jaga lisan dan hatimu, tunaikan hak orang lain dan ringankan tanganmu dalam bersedekah. Jangan menunggu lapang untuk taat, karena justru ketaatan itulah yang membuka kelapangan. Berhentilah membandingkan takdirmu dengan takdir orang lain. Setiap orang memiliki ujian dan waktunya masing-masing. Apa yang tampak indah di luar belum tentu tenang di dalam. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, karena Allah sedang menuntunmu dengan cara yang paling Dia tahu sesuai untukmu. Percayalah, tidak ada satupun doa yang terbuang. Tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Semua dicatat, semua diperhitungkan dan semua akan dibalas pada waktu yang paling tepat. Ketika rezeki itu akhirnya datang, engkau akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, pantas engkau menundanya. Kini aku mengerti." Maka berjalanlah dengan iman, bersabarlah dengan keyakinan dan hiduplah dengan tawakal. Karena ketika Allah sudah menjadi tujuan, sempit atau luasnya rezeki tidak lagi menggoyahkan hati. Yang ada hanyalah ketenangan, syukur dan ridha kepada setiap ketetapannya.